Halo, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang saya ambil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Eh, saya Elfrida Rulina Simanjuntak dengan NIM HAB 118010 dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangkaraya. Di sini judul yang saya ambil yaitu tentang pemrosesan komposit WC atau W untuk lingkungan ekstrim oleh koloid, dispersi serbuk, dan sintering SPS. Poin presentasi yang saya ambil itu ada 4, yaitu pendahuluan, material metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Pada pendahuluan, paduan tungsten telah menjadi fokus utama perhatian karena mereka telah dipilih sebagai bahan yang sesuai untuk beberapa komponen dalam reaktor fusi masa depan. Tungsten menyediakan metalik terbesar energi kohesif semua elemen murni, 7,9 sampai 10,09 elektron valensi per atomnya. Tungsten merupakan logam tahan api dengan panas rendah koefisien ekspansi 4,3 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Tungsten karbide mempunyai titik leleh tinggi 2785 derajat Celcius, gesekan rendah, koefisien, dan konduktivitas listrik yang baik. Tungsten karbide mempunyai lentir yang lebih tinggi dan juga lebih baik. Kondisi keramik dari tungsten telah membuat tungsten karbide menjadi lebih baik dan lebih alternatif penggunaannya untuk pengaplikasian pada industri nuklir serta ramah lingkungan. Tujuan dari pembuatan tungsten atau tungsten karbide nanosize oleh rute koloid di dalam air yaitu di mana dispersi tinggi dan bubuk dipastikan akan memungkinkan sebagai spark sintering plasma untuk mencapai bahan keramik padat yang terdiri dari tungsten karbida dan semi karbida dengan dispersi tinggi pada kedua fasenya. Karena material dan metodenya di sini ada 6, di mana yang pertama itu ada pengukuran, di mana pengukuran menggunakan monoscope multipiknometer, di mana serbuk komersial logam tungsten dan tungsten karbida WC040 disediakan dari Spanyol dan Jerman, digunakan sebagai awal bubuk. Ukuran partikel dan luas permukaan spesifik ditentukan dengan penganalisis diffraksi laser dan dengan satu titik N absorpsi. Absorpsi di mana per masing-masingnya. Kepadatan yang disebutkan serbuk diukur menggunakan monoscope multipiknometer. Yang kedua itu ada modifikasi, di mana modifikasinya itu menggunakan larutan HCl dan tetrametil amonium hidroksida. Di mana setelah ditentukan dulu potensi zeta-nya, di mana setelah potensi zeta ditentukan menggunakan peralatan zeta size nano ZS, itu berdasarkan fase analisis teknologi cahaya hamburan atau PALS. Untuk pada pengukuran bubuknya itu ditangguhkan dalam 10 pangkat minus 2 normalitas KCl. Yang ketiga, ada penangguhan deionisasi media dispersi. Setelah ditangguhkan dalam 10 pangkat minus 2 normalitas KCl media pada konsentrasi pada 1 gram per liter, kemudian pH dimodifikasi dengan penambahan HCl, yang tadi pada proses yang kedua, tetrametil aluminium hidroksida, untuk menentukan nilai asam dan basa sebelum penambahan bubuk. Sebelum penambahan bubuk, polietilamina digunakan sebagai dispersan, ditambahkan pada pH tetap sebelum penambahan bubuk. pH disesuaikan kembali setelah penambahan bubuk. Setelah penangguhan konten, kemudian penangguhan konten padatan sekitar 30% menggunakan air deionisasi sebagai media dispersi. Bubuk W disiapkan dengan menambahkan bubuk tersebut ke dalam air dengan jumlah dispersan dan yang akan memperbaiki pH pada 3 dengan larutan HCl. Penangguhan serbuk WC disiapkan dengan mengikuti prosedur yang sama, akan tetapi menghapus penambahan langkah PEI. Suspensi W dan WC keduanya secara mekanik diaduk secara terpisah selama 15 menit. Selama 15 menit itu
berada pada proses yang keempat, terdapat pada pengadukan dan pencampuran. Setelah diaduk selama 15 menit dan kemudian dicampur bersama, kemudian digiling selama 2 jam dengan menggunakan bola silikon nitrida, serta mengikuti metode sebelumnya. Akan 3 komposisi berbeda diformulasikan, memvariasikan proporsi volumetrik dari WC dan W, sekitar 90% WC, 10% W, 80% WC, 20% W, dan 50% WC, serta 50% W. Setelah campuran olahan serbuk diaduk, kemudian dihancurkan dalam mortar batu akik sebelum karakterisasi dan sintering SEM, di mana itu pada proses yang terakhir. Bubuk disentering oleh spark plasma sintering SPS menggunakan SPS 510. Itu berasal dari Jepang dengan grafit dan grafit berdiameter 30 mm. Parameter untuk siklus thermal ini diselesaikan dengan tekanan 60 MPa dengan pemanasan dan laju pendinginan 100 derajat Celcius per menit dan suhu tinggal 1700 derajat Celcius untuk 10 menit. Mengikuti skema yang terdapat pada gambar yang tertera di layar, di mana pemindaian pukulan dicatat selama percobaan sintering dan suhu dikendalikan oleh pirometer optik yang mendeteksi suhu sampel pada 580 derajat Celcius. Di sini terdapat hasil dari karakterisasi, data karakterisasi dari tungsten dan tungsten karbide, di mana analisis SEM dilakukan pada sampel yang dipoles dengan pasta intan 1 mikrometer dan dietsa secara kimia dengan metode Murakami. Analisis SEM dilakukan pada sampel yang dipoles dengan pasta intan, yang sehingga 1 mikrometer dan dietsa secara kimia dengan metode Murakami. Itu peralatan yang digunakannya itu menggunakan pemindaian emisi mikroskop elektron lapangan dari mikroskop elektron lapangan dengan energi spektroskopi sinar X dispersif atau EDX, detektor X+5010, untuk diuji mekanik sampel yang disinter dipotong dalam 3,5 kali 2 mm balok menggunakan mesin elektron discharge didinginkan. 3 poin tes lentur pada suhu 25 derajat Celcius dilakukan menggunakan universal mesin uji atau height Wycombe dengan rentang 20 mm. Hasil dan pembahasan itu ada 4, yaitu karakterisasi bubuk, dispersi bubuk dalam suspensi berair, sintering spark plasma dari bubuk komposit, dan peralatan mekanis. Yang pertama itu ada karakterisasi bubuk. Karakteristik utama bubuk dirangkum pada tabel 1 pada gambar yang kedua yang saya tampilkan di layar tadi, di mana luas permukaan spesifik dengan pendekatan depth dan kerapatan pignometrik helium digunakan untuk menentukan diameter teoritis partikel. Gambar di samping menunjukkan pada gambar A, distribusi ukuran partikel yang secara langsung diukur dengan teknis diffraksi laser untuk kedua bubuk tersuspensi dalam air. Bisa terlihat bahwa WC menyajikan distribusi ukuran partikel distribusi monomodal berpusat pada 7,90 mikrometer yang sesuai dengan faktor aglomerasi 3. Untuk logam W dapat diamati distribusi bimodal partikel dengan 2 puncak berpusat pada 1,24 mikrometer dan 12,22 mikrometer yang sesuai untuk faktor aglomerasi masing-masing 10 dan 100. XRD dari bubuk WC dan W disajikan itu dapat dilihat pada gambar yang hasil dari XRD. Di keduanya kasus XRD diindeks dengan pola dan tidak menunjukkan keberadaan oksida. Serbuk W menunjukkan keberadaan WC mungkin masih tersisa dari proses fabrikasi. Kemudian ada dispersi bubuk dalam suspensi berair, di mana dapat dilihat
karakteristik kationik dari dispersan membuat muatan permukaan berubah dari negatif ke positif. Di mana aglomerasi tungsten yang tinggi dan perbedaan besar dalam ukuran partikel dari kedua bubuk membuat produksi bahan dengan kontan intim dari fase sulit. Persyaratan penggilingan untuk pemecahan aglomerat tungsten dan perlunya yang lebih efektif pencampuran dengan bubuk WC membutuhkan proses koloid. Kedua, penggilingan dan pencampuran dalam air membutuhkan pengimbangan antar partikel yang menyajikan kekuatan tanpa poros kimia dan larutan nanoksida bubuk. Karena alasan itu, tungsten didispersikan pada pH 3 menggunakan PEI sebagai dispersan. Karakteristik kationik dari dispersan membuat muatan permukaan berubah dari negatif ke positif. Gambar A menunjukkan nilai potensial zeta untuk serbuk tungsten yang ditangguhkan air dengan jumlah PEI yang berbeda. Dapat dilihat bahwa zeta potensial nilai pada pH 3 tanpa dispersan adalah negatif atau minus 70. Tambahan sebagai sekecil 0,5% dari polielektrolit kationik memodifikasi partikel permukaan bubuk, mengubah tanda menjadi positif dengan nilai plus 80 mikromilimeter volume. Setelah kenaikan yang kuat ini, potensi zeta terus berlanjut secara meningkat. Akan tetapi, perlahan demi perlahan sampai kandungan dispersan 2% berat atau disebut serbuk tercapai, terdapat kandungan dispersan yang lebih tinggi. Zeta potensial nilai-nilai tetap konstan yang menunjukkan bahwa partikel nanosize mempunyai polielektrolit yang tertutupi. Akibatnya, jumlah dispersan yang akan ditambahkan ke bubuk adalah sekitar 2% berat. Sedangkan gambar B menunjukkan variasi potensial zeta dengan pH untuk PEI dilapisi tungsten logam dan untuk WC dispersan. Setelah memodifikasi permukaan, tungsten metalik menyajikan isoelektrik titik pada pH di antara 9 dan 10 dengan nilai positif pada netral dan pada kondisi asam. Sedangkan tungsten karbide menunjukkan zeta negatif nilai potensial pada semua pH yang direkam. Akibatnya, kontrol koloid ini dari permukaan biaya partikel nanosize dari tungsten logam tersebar dalam air pada pH 3 dijatuhkan ke dalam bubuk partikel mikronik WC yang diaduk. Keduanya mempunyai pH yang sama, yaitu 3. Partikel W bermuatan positif tertarik secara elektrostatik ke WC, bermuatan negatif dan melapisi mereka secara homogen, seperti pada gambar yang di layar di sini. Partikel W bermuatan positif tertarik secara elektrostatik ke WC, bermuatan negatif dan melapisi secara homogen, seperti pada skema gambar yang sebelah kanan, di mana terdapat proses dari W, tungsten, dan tungsten karbide. Sedangkan pada gambar sebelah kiri itu ada partikel tungsten metalik melekat pada karbide yang lebih besar membentuk bubuk komposit dengan sangat homogen pada fase distribusi. Selama proses berlangsung, perpindahan dari sampel dicatat untuk menentukan kurva sintering pada 5 sampel seperti pada gambar di samping. Dan gambar B di samping menunjukkan diferensial kurva sintering dengan waktu di mana 3 suhu karakteristik yang akan terjadi dapat diidentifikasi. Di sini juga menunjukkan bahwa skema proses gambar B, bagian tepi sampel menunjukkan kerak terdiri dari lapisan WC tabular dan lapisan W ekuivalen 2C. Sedangkan gambar bagian C menunjukkan mikrograf di tengah sampel tempat butiran tungsten bulat murni. Ini merupakan gambar dari mikrograf SEM dari sampel 50 WC per 50 W setelah sintering, di mana
Mikropadat dari equisize butir dengan diameter rata-rata 7,5 mikrometer dengan intragranular tersisa pada porositas. Sedangkan gambar bagian B menunjukkan pola XRD. Pola XRD dari mikrograf SEM sampel 50 WC per 50 W. Di mana terbukti reaksi W dan WC telah berlangsung dan laju pendinginan yang cepat pada proses SPS telah disimpan setelah pendinginan. Tidak ada puncak tungsten murni terdeteksi dan hanya WC yang tidak bereaksi pada saat dia mati. Sedangkan ini merupakan gambar pembandingan dari gambar yang ini, di mana pada gambar ini telah dia mati pada mikrograf SEM ada dua jenis, di mana salah satunya biji-bijian porositas bola intragranular yang sangat mirip dengan W diamati pada sampel 50 WC per 50 W. Sedangkan yang di pola XRD dapat ditemukan penampang pada kedua fase. Sedangkan gambar yang sebelumnya di sini merupakan tidak terdeteksi penampang pada luas WC ataupun W. Yang terakhir itu ada peralatan mekanis, di mana gambar di samping menunjukkan kurva tegangan-regangan dari pengujian untuk semua komposisi, di mana tes dilakukan untuk menempatkan balok di fixture untuk diterapkan pada beban penampang. Konfigurasi ini dipilih untuk memastikan bahwa beban maksimum akan diterapkan pada zona yang sama yang telah diamati secara struktural. Resistensi lentur maksimum dicapai oleh WC murni sampel. 4 sampel lainnya menunjukkan nilai fraktur yang sama, akan tetapi perlu dicatat bahwa hanya sampel dari masing-masing komposisi yang telah diuji dan tidak ada data statistik untuk menganalisis nilai pecah dari sampel tersebut. Dapat saya simpulkan, kemiringan dan bentuk tegangan-regangan kurva mengenai bentuk kurva fraktur rapuh diamati dalam semua sampel. Dapat juga dilihat bahwa tungsten murni menghadirkan perilaku transisi pada suhu tinggi dan tidak mengalami perubahan transisi pada suhu rendah, sehingga pada proses komposit WC atau W atau tungsten karbida atau tungsten pada lingkungan melalui dispersi koloid dan SPS powder cukup efisien untuk dilakukan pada pengaplikasian industri nuklir. Saran yang dapat saya paparkan pada judul ini, di sini pengaplikasian ini hanya dapat dilakukan pada industri nuklir agar pada saat melakukan proses sintering pada pabrik tersebut itu dapat menurunkan suhu di mana suhu tersebut dapat lebih efisien dibandingkan menggunakan proses-proses yang lain, dan juga pada saat dengan melakukan pengaplikasian ini dapat mengurangi efek dari karbon dioksida pada saat proses pengaplikasian pembuatan bahan-bahan dari industri nuklir. Sekian dari presentasi yang dapat saya paparkan. Bila kesalahan kata, saya minta maaf dan terima kasih.